warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan kembali oret-oretan ya. Oret-oretan solving Ligo. Teman-teman yang sudah punya bukunya silakan di oret-oret lagi ya. Silakan di oret-oret. Lalu jangan lupa ya di file-filenya di PC Institute juga ditonton. Kita terus maju ya, terus maju. Dan kita tidak akan pernah tahu gitu, tidak akan pernah tahu dalam proses oret-oret itu ide apa yang lahir gitu kan ya. Jadi kita terus saja ngoret-oret. Sehari itu saya paling 2 judul buku gitu ya. Ini semalam oret-oret sendiri. Jadi banyak ya oret-oret. Ini menjadi kebiasaan dan saya melihat kebiasaan semacam ini itu melahirkan banyak ide-ide ya. Nah, ya kita mulai saja. Jadi ego mendekap erat emosi yang terkoneksi secara intim dengan posisionalitasnya. Jadi ego berpura-pura berpikir dirinya tidak punya pilihan lain. Coba kita sampai sini dulu. Jadi apa ya? Yang perlu kita pahami kesadaran ego itu masih di dalam konteks pikiran ya. Di konteksnya pikiran. Konteks pikiran. Ada 2 konteks pikiran ini kan ya, yang level lower mind, ada yang higher mind. Meskipun higher mind itu ya tetap saja linier gitu ya. Tetap saja linier. Jadi makanya kemudian karena konteksnya adalah pikiran, maka feel-nya itu pasti perasaan gitu ya. Ini kemudian menjadi feel perasaan. Ini tubuh. Ini tubuh. Ini itu perasaan. Bayangin kalau lower mind, maka perasaannya juga itu pasti penuh penderitaan ya. Sehingga kemudian tubuhnya terus terpapar
oleh perasaan-perasaan negatif. Nah, yang penting ya, yang paling penting untuk dicatat, saya kira, ini saya ambilkan saja dari apa ya, lebih detailnya teman-teman bisa baca buku Biology of Belief ya, halaman tentang bab ini, bab tentang pengasuhan ya, pengasuhan, pola pengasuhan penuh kesadaran. Itu juga udah mau selesai nih beda bukunya. Teman-teman yang kayaknya sudah pada punya bukunya silakan dibaca lagi. Di buku ini bagus ya, menjelaskan tentang mekanisme perilaku ya. Jadi pada manusia itu ada dua mekanisme perilakunya. Ada yang disebut insting, ada yang disebut mekanisme budaya. Ya. Ini nature, mekanisme budaya. Yang menarik adalah berbeda dengan binatang, di mana binatang itu bisa melanjutkan kehidupannya hanya dengan program insting. Pada manusia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi insting pada manusia itu hanya sedikit programnya. Maka untuk melengkapi insting ini, kita sebagai makhluk dengan posisi paling tinggi di dalam atau posisi paling tinggi pada pohon evolusi, itu kita memiliki susunan ya, sistem saraf yang kompleks. Jadi apakah sedikitnya program insting ini itu karena proses evolusi yang membawa kita pada puncak dari pohon evolusi sehingga kemudian tuh program insting kita berkurang, lalu yang besar ada ruang kosong, yaitu program budaya. Saya belum tahu itu bagaimana penjelasannya. Pertanyaannya kan, kenapa program insting kita sedikit dibanding hewan? Apakah program insting yang sedikit ini karena pengaruh proses evolusi, artinya kita di puncak evolusi sehingga instingnya semakin berkurang lalu menjadi budaya? Itu kan bisa juga. Tapi di buku Biology of Belief itu belum diterangkan kenapa kita sedikit program instingnya. Tapi kesimpulannya itu, semakin tinggi posisi makhluk pada pohon evolusi, maka perilakunya semakin kompleks. Dan kompleksitas tadi memperlihatkan bahwa instingnya berkurang, program budayanya menjadi besar gitu. Nah, program budaya ini itu diunduh ya, diunduh pada saat
aktivitas gelombang otak kita berkisar pada gelombang theta, ya. Jadi pada gelombang theta ini terjadi pengunduhan budaya. Seluruh informasi budaya diunduh. Jadi usia 2 sampai 6 tahun. Nah, saya mencoba berpikir, informasi apa saja yang diunduh pada saat 2 sampai 6 tahun ini. Setidaknya ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Inilah awal awal kita mengalami konteks pikirannya. Jadi kita mengunduh budaya itu lewat pikiran, lewat neurocermin di otak kita, yang di otak depan, dan informasi yang kita unduh di usia ini adalah informasi tentang siapa saya, apa dan siapa saya, gitu ya. What and who am I? Yang kedua, informasi tentang apa saja milik saya. Ya, apa yang harus saya miliki untuk bertahan hidup. Saya kira ini di usia 2 sampai 6 tahun itu 2 pertanyaan ini, gitu ya. Nanti di usia berikutnya baru kita naik lagi, yaitu gelombang alfa. Pada gelombang alfa ini, saya kira ini prediksi saya, ya. Prediksi saya berdasarkan saya kembali ke masa kecil dan mencoba melihat apa yang dialami Aswar di usia-usia ini, gitu ya. Dan ini saya kira teman-teman juga bisa melakukan pengamatan, ya, terhadap anak-anaknya kalau yang sudah punya anak. Kalau yang masih jomblo, ya udah kembali ke menyaksikan masa kecilnya, ya. Jangan nyulik anak orang. Tentu yang jomblo, ya, jangan nyulik anak orang. Barang keras. Gak boleh ngamati anak tetangga, nanti curigai, kayaknya ada maksud ini, ya. Gak boleh. Gak boleh. Ya kan, gak boleh. Ya, nanti curigai pedofil ngamatin anak tetangga. Nanti saya nggak bertanggung jawab, ya. Jadi di gelombang alfa itu kita belajar ini usia 7 sampai 12 tahun. Di usia ini saya bisa melihat, ya. Bisa melihat itu bagaimana saya mendapatkan yang harus saya miliki itu. Bagaimana saya harus mendapatkan apa yang harus saya miliki. Disinilah sekolah, kita dibawa ke sekolah, gitu. You harus belajar sains kalau ingin mendapatkan apa yang kamu miliki. Nanti di usia di gelombang beta semakin sudah berjuang, gitu, sudah berlaga untuk
dapat apa yang harus dia miliki. Sudah mulai kerja dia. Sudah mulai kerja. Nah, beruntungnya saya dulu di usia 7 sampai 12 tahun ini, bagaimana mendapatkan apa yang harus saya miliki? Ya, saya belajar, dapat beasiswa. Wah, ini. Jadi di usia 7 sampai 12 tahun saya sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan apa yang saya harus miliki. Ya, harus juara, dapat uang. Dan juga dapat perhatian dari yang glowing. Nah, pintar. Hati-hati nih ya, di usia 7 sampai 12. Di usia-usia selanjutnya itu hanya memperkuat ini saja, gitu. Hanya mau upgrade tentang bagaimana mendapatkan apa yang harus saya miliki. Jadi kalau di usia 7 sampai 12 ini anak-anak itu masih belum tahu mendapatkan apa yang harus dimiliki, yang paling penting untuk bertahan hidup, wah, tunggu di SMP. Kalau di SMP belum tahu juga, tunggu di SMA. Kalau di SMA belum tahu, tunggu kuliah. Kalau belum tahu juga, tunggu waktu kerja. Wah, terlalu lambat. Terlalu lambat. Jadi di SD saya sudah tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang harus saya miliki. Uang dan perhatian, kan. Perhatian dari yayang. Tanda kutip yayangnya tuh. Wah, itu hasil witnessing, hasil penyaksian saya putar kembali film waktu kecil saya, film jiwa saya putar lagi. Oh iya, belajar dia. Itu teman-teman bisa ini ya, pastikan teman-teman tuh saya suruh nih beli buku lagi lah ya, nggak apa-apa lah, saya nggak suruh beli yang bukunya murah, udah direkamin nih, baca nih biologi of belief, biar bisa tahu apa yang terjadi pada dirinya di masa kecil. Bagus bab-babnya, udah direkamin. Senin udah selesai direkam sampai bab 8. Tuh. Ini mekanisme biologi pertahanannya. Yang bab 7 ini, ketika saya baca bab 7 itu, jiwa saya bisa menyaksikan pengalaman waktu kecil tiap gelombang otak itu, gitu. Apa yang terjadi pada Aswar. Gitu. Mana tadi itu ya, dia pergi ke mana ini. Nah, jadi ada 3 program budaya. Ada 3 program budaya yang kita unduh. Ya, dengan berbagai macam aktivitas gelombang otak. Pertama, program what and who am I. Yang kedua, apa yang harus saya miliki untuk bertahan hidup. Ya kan? Udah tahu dapur dia. Udah tahu Indomie, penting bagi dia. Udah tahu isinya kulkas. Ya kan? Udah tahu toilet. Ya kan, itu harus dimiliki keterampilan hal-hal semacam itu diperlukan. Tinggal yang ketiga ini beberapa saya baca juga ada bagaimana saya harus mendapatkan apa yang saya miliki. Bisa juga di 2 sampai 6 tahun ini lewat mempelajari perilaku orang tuanya. Oh, orang tua saya begini, saya harus begitu juga untuk mendapatkan apa yang harus saya miliki. Oke ya. 3 program ini yang penting. Ya kan? Inilah isi program bawah sadar kita. Inilah isi subconscious. 3 ini saja. 3 kategori ini. Ya.
Nggak tahu kalau teman-teman ada yang lain. Tapi saya kira yang paling penting 3 ini saja. Ya kan? Ini 3 pertanyaan abadi saya kira dalam setiap jiwa. Inilah program bawah sadar gitu. Dan masing-masing punya keterbatasan. Jadi pada setiap tahap ini, konteks dari kesadaran kita adalah kesadaran pikiran, thinkingness. Dan mungkin sampai kita meninggal tidak pernah mengganti konteks ini dari pikiran, dari thinkingness ke consciousness. Makanya memang evolusi kesadaran itu lambat. Evolusi kesadaran itu lambat. Sehingga karena konteksnya adalah thinkingness, maka feel-nya itu pasti emosi gitu. Emosi dan tubuh dan sensasi. Ya kan? Jadi pasrah kepada Tuhan. Jadi kata ego, saya pasrah kepada Tuhan berarti saya harus melenyapkan seluruh pengetahuan tentang diri. Seluruh yang harus saya miliki untuk hidup. Dan seluruh keterampilan bagaimana harus mendapatkan itu. Ego takut. Ego takut. Ego sangat takut untuk melarutkan 3 ini. Karena ini adalah dirinya yang dia kenal pertama kali. Diri yang dikenal lewat konteks thinking. Entah itu lower mind, entah itu higher mind. Juga. Oke ya. Ini penting. Kadang kita kan begini nih. Dulu saya itu terombang-ambing dengan isu bawah sadar gitu. Ya kan, terombang-ambing dengan isu bawah sadar. Jadi kenapa kamu gagal? Ya bawah sadarmu. Ya kan? Kenapa kamu gagal? Ya bawah sadarmu. Programnya itu psikologi ya. Freud yang pertama kali ya, saya baca di jurnal energi psikologi, Freud yang pertama kali mengatakan itu. Sebelumnya kalau kita ada penderitaan tuh, itu dari makhluk halus. Ya, itu kiriman dari alam sana gitu kan. Kiriman dari alam jin. Itu teman-teman bisa baca di jurnal energi psikologi edisi pertama tahun, pokoknya edisi pertama lah, 9 atau berapa gitu ya, pada 2009. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, di mute lagi dia. Oke ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, 3 program dasar ini, tapi ini sifatnya itu hierarki saya kira. Hierarki. Nah, selama ini kita dilatih, diprogram untuk yang ketiga ini saja, upgrade, mendapatkan apa yang harus kita miliki. Ya kan? Ini saja ini saya kira di dunia pengembangan diri yang difokuskan. Apa yang harus saya miliki itu untuk bertahan hidup, semua sudah sepakat, yaitu dunia. Ya, tuh. Harta, tahta, dan kuota. Ya jomblo ya belum bisa ngomong wanita. Yang penting kuota dulu. Ya kan? Apa yang harus kita miliki ya harta, tahta, dan kuota. Itu menjamin what and who kita selama di sini. Orang tidak berpikir bahwa yang harus ditransform adalah what and who-nya.
Nggak pernah ke sana tuh. Nggak pernah ke sana. Paling-paling what and who itu saya orang baik. Tetapi baiknya bagaimana kalau konteks kebaikan itu dalam pikiran? Kebaikan dalam pikiran itu adalah kebaikan yang resiprokal. Orang baik, aku baik. Kalau lu jahat, gue lebih jahat. Gitu. Itu adalah sifat dualitas dari konteksnya. Ya kan, konteks dualitas dari apa? Sifat dualitas dari konteks pikiran. Ya kan? Nah, ini apa namanya itu? Maka yang harus dilakukan, yang kita lakukan di program mentoring transcending itu, ya terlalu fokus dulu di sini. Tidak terlalu fokus juga di sini. Fokus di sini dulu paling pertama. What am I? Hancurin dulu yang what am I yang dihasilkan, yang telah dibentuk oleh dari konteks pikiran. Jadi kemarin itu ada saya upload gambar. Jadi kita punya term sekarang, manusia dualitas. Manusia dualitas. Itu begini, dia bikin what and who am I-nya di sini dengan thinkingness. Jadi konteks ya kena sih. Ih, bandel ya. Ya lucu-lucu kita ini ya, biar rendah panen gitu ya. Oke. Jadi what and who am I kita itu dibentuk dari konteks thinkingness. Maka kemudian tuh hasilnya ini you, Tuhan di sini. Karena ya thinkingness selalu berada pada ketegangan ini dan itu. Ya kan? Atau ini atau itu thinkingness. Sementara ini harus ditransform menjadi you itu di sini gitu. Katakan begini. Jadi ini adalah konteks Tuhan sebagai konteks, you adalah feel dalam konteks Tuhan tadi. Dan ini ada yang bertanya kemarin, apakah wahdatul wujud? Saya nggak mengerti. Nggak usah saya. Apakah itu manunggaling kawula Gusti? Saya nggak mengerti. Kalian soalnya nggak pernah bikin modelnya. Mana konteks, mana feel gitu kan. Ini nggak usah disama-samain. Silakan bikin modelmu gitu ya. Nggak usah dikonfirmasi ke saya. Soalnya ada juga yang begini gitu. Ada juga yang model you sama dengan Allah gitu kan. Sama-sama konteks, satu konteks dengan Tuhan. Ya, kalau rasanya andai. Di sini aja, jadi feel saja. Jadi teman-teman yang bertanya apakah ini sama dengan wahdatul wujud, apakah sama ini dengan manunggaling kawula Gusti, kamu pilih model. Yang ini apa ini yang kamu maksud wahdatul wujud itu? Yang kamu maksud manunggaling itu. Kalau yang saya maksud manusia non dualitas itu adalah seperti ini. Diri kita adalah feel-nya. Feel Tuhan ya, bukan Tuhan itu sendiri, karena Tuhan adalah konteks. Nih teman-teman yang nanya soal itu ya. Nanya soal itu. Soalnya kebanyakan kebanyakan kesimpulan modelnya gimana sih? Ya kira-kira seperti Bang Asfar itu, seperti apa? Kan saya sudah jelas nih sepertinya. Kok masih seperti? Saya udah gambarin begini, masih kira-kira seperti Bang Asfar. Kayaknya orang buta ini. Udah jelas begini, ini adalah feel. Ini konteks, ini feel gitu kan. Lalu kemudian alam tampak ini adalah konten.
Alam yang indera itu konten. Nanti mungkin tinggal makomnya aja ya, seberapa luas feel-nya ya. Ya jadi hamba dulu, jadi wali, jadi macam-macam itu tergantung. Yang meluas itu adalah feel-nya, saya kira. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah satu konteks dengan Tuhan gitu. Mungkin feel-nya di sini ya. Kalau wali kutub mungkin feel-nya ya di sini gitu ya. Udah luas. Kalau yang baru mau belajar ya satu titik aja di sini gitu. Satu titik dulu. Ya kecil-kecil aja dulu. Jangan langsung mau besar jadi wali kutub. Kecil-kecil aja dulu gitu ya. You-nya itu ya satu titik saja di sini gitu ya. Ya seuprit gitu ya. Set gitu. Nah, lumayan. Terus nanti naik-naik lagi ya gitu kan. Makomnya kan begitu ya. Makom dalam feel Tuhan itu ya begitu gambaran saya tentang manusia transenden, manusia non dual gitu ya. Dan ini pekerjaan transendensi ini adalah pekerjaan bagaimana mengubah what and who, who am I itu dari hasil proses thinkingness ke proses awareness. Ya, awareness itu saya kira belum ada program kayak begitu itu ya, secara maksudnya di industri lah. Jadi boleh lah ini kita senang-senang ya, wah kita punya itu. punya gitu ya, punya. Nah ini bagus, ini ada tambahan dari Ustadz Gilman ya, saya screenshot dulu, cepret. Nah, oke. Jadi itu penting ya, itu penting karena kita itu sibuk mengejar bagaimana saya harus mendapatkan apa yang harus saya miliki, dan yang harus saya miliki itu juga sebenarnya sudah fix, harta, tata, dan kuota. Ya, bahkan belajar spiritual pun demi mendapatkan harta, tata, dan kuota gitu. Itu kan karena apa? Karena what and who-nya itu belum ditransform menjadi manusia non-dual. Sehingga apa? Kebutuhannya masih kebutuhan manusia dualitas. Maka penting itu transform dulu what-nya. Nanti kebutuhannya beda. Nanti cara mendapatkannya juga beda. Ya kan? Cara mendapatkan kebutuhannya itu juga beda. Nah, ini yang paling penting. Jangan kita habisin umur kita hanya untuk berjuang mendapatkan apa yang harus kita miliki. Tetapi apa yang kita miliki tadi itu sudah didefinisikan oleh pikiran kita. Ya kan? Karena siapa kita, apa kita, itu hasil definisi dari kesadaran awal, yaitu thinkingness. Thinkingness. Tentu saja kesadaran konteks thinkingness ini mendefinisikan diri ya hanya kematerian, itness. Dia namanya itness. Sementara yang model ini, yang model mana itu tadi ya, yang ini dia jadi I-ness gitu ya. Beda konteks kediriannya, beda kebutuhannya, beda cara mendapatkannya. Namanya harus kita hajar itu ini dulu, ya, dari masuk ke sini dulu dia. Dan itu butuh metodologi, butuh pembelajaran yang berbeda, butuh menjauh dulu dari pemenuhan menjadi penemuan, ya. Geraknya bukan gerak pemenuhan, tapi gerak penemuan diri yang otentik, seperti itu. Saya kira itu pagi ini ya. Teman-teman, saya kira ini saya anjurkan sekali baca buku Biology of Belief
Yang sudah punya bukunya, tonton. Beda bukunya itu bagus. Nggak terlalu panjang. Saya ringkas-ringkas, saya ambil poin pentingnya aja selama 7 bab, itu paling enteng kok. Enteng. Itu biar teman-teman memahami bagaimana perilaku budaya itu terbentuk, itu satu. Dan apa yang dibentuk oleh budaya itu. Ya kan? Apa yang dibentuk? Satu, what and who am I? Yang kedua, apa yang harus dimiliki untuk bertahan hidup? Yang ketiga, bagaimana itu didapatkan? Mungkin hari Senin udah launching itu bukunya ya. Tapi teman-teman, saya kira di sini sudah pada beli, itu kan buku lama ya. Buku 2019 itu. Iya, dalam. Tinggal upgrade aja, berarti murah. Kalau upgrade mungkin 100.000 ya. Bisa dapat apa? Beda bukunya. Mungkin, tapi saya nggak tahu ya berapa itu harganya, nanti Mbak Nurus biasanya. Silakan saja. Oke, itu pagi ini ya. Jadi apa yang dibentuk budaya? 3 kategori itu yang menjadi program bawah sadar. What and who, terus kemudian apa yang penting untuk bertahan hidup dan bagaimana mendapatkannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat buku-buku ataupun bedah buku Hawkins atau yang lain ya tentang spiritual science, bisa japri saya atau tanya-tanya di grup ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.